يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pesantren Islam Hidayatun Najah Bekasi adalah pesantren yang membangun kesalehan umat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dalam bingkai pemahaman salaful ummah. Pesantren ini berdakwah ke jalan Allah melalui jalan pendidikan, memadukan konsep pendidikan modern, sistem klasikal, dan kajian-kajian salaf. Dalam rangka menyiapkan generasi berakidah salihah, beribadah sesuai dengan tuntunan sunnah, berakhlakul mulia, terampil, sehat, dan siap untuk berdakwah di masyarakat, istiqomah, dan tidak berhenti menuntut ilmu agama. Santri-santri pada pesantren Islam Hidayatun Najah dibekali kemampuan intelektual kognitif, seperti hafalan Al-Quran dan matan-matan ilmiah, di samping kemampuan memahami dan mempraktekkan bahasa Arab dan bahasa Inggris, juga dibekali dengan disiplin event organizer acara-acara tertentu, pidato ilmiah, penulisan karya ilmiah, praktek dakwah masyarakat, praktikum mengajar, dan keterampilan mental yang diprogram dalam wadah OSAN sebagai wadah latihan manajemen dan kepemimpinan. Alumni-alumni pesantren Islam Hidayatun Najah insya Allah mampu dan layak melanjutkan pendidikan di universitas terkemuka di dalam dan di luar negeri, sebagaimana bisa juga berkiprah langsung di lapangan dakwah lewat pendidikan sesuai dengan umur dan keilmuan mereka. Kekhususan pesantren Islam Hidayatun Najah diantaranya bahwa secara fisik pesantren Hidayatun Najah mempunyai lahan cukup luas sehingga ada space yang terbuka dengan keasrian lingkungan yang masih alami dengan fasilitas yang insya Allah cukup memadai. Di sisi lain juga pesantren Islam Hidayatun Najah yang berada di jalur Jakarta, Pantura dengan 1 jam dari Jakarta, ini semua mempunyai keunggulan secara fisik, tapi kita akan lebih fokus pada keunggulan akademis. Alhamdulillah, kalau kita berbicara pendidikan pesantren Islam Hidayatun Najah, maka saya akan membagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama berkaitan dengan level akademik dari beberapa lembaga pendidikan yang ada di pesantren Islam Hidayatun Najah. Seperti kita ketahui bersama bahwa pesantren berfungsi sebagai tempat pendidikan dan penyelenggara unit pendidikan, seperti yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang agama dan keagamaan, bahwa 2 fungsi pesantren itu sebagai tempat pendidikan dan penyelenggara unit-unit pendidikan. Maka pesantren Islam Hidayatun Najah mengambil bagian itu. Yang pertama, berkaitan dengan unit pendidikan yang ada di pesantren Islam Hidayatun Najah, kami menyelenggarakan pendidikan dari mulai jenjang taman kanak-kanak, SD, MTS, dan MA, serta Iqdad Muhafizat. Alhamdulillah,
Dari jenjang-jenjang tersebut kami menyelenggarakan beberapa sekolah, di antaranya TK dan SD yang berafiliasi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah, kita mengambil kurikulum atau berafiliasi pada Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kedua, pendidikan dilihat dari segi kurikulum. Kurikulum ini kalau kita gambarkan sebagai layaknya ruh dari sebuah sekolah, intisari dari sebuah sekolah, maka harus ada namanya kurikulum. Kurikulum ini yang sudah saya ceritakan bahwa SD dan TK ini mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, karena di bawah atap pesantren, kurikulum tersebut sudah menjadi bagian-bagian atau terdapat bagian-bagian kurikulum pesantren di dalamnya. Sehingga modifikasi-modifikasi kurikulum itu akan terasa sekali dengan kurikulum keagamaannya. Kemudian yang kedua, kurikulum yang ada di MTS dan Madrasah Aliyah mengacu pada kurikulum sistem pendidikan di Indonesia, atau tepatnya kita katakan bahwa kurikulum itu mengacu pada kurikulum Kementerian Agama. Akan tetapi, karena di sini pesantren, maka ada modifikasi yang kami lakukan dalam kurikulum tersebut. Tujuannya adalah untuk mewadahi semua santri yang akan belajar di pesantren Islam Hidayatun Najah. Keunikan pesantren kami selain ada di unit sekolah Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah di sini, maka kami kemas kedua unit sekolah itu menjadi Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat Islamiyah atau yang terkenal dengan TMI. Ini adalah program yang hampir mirip dengan Gontor, yang mengadopsi beberapa hal-hal yang berkaitan dengan tarbiyah dengan pendidikan. Sekarang ini, pendidikan guru agama atau guru PGA atau SPG sudah dihapuskan. Akan tetapi di dalam TMI di sini kita mengadakan kurikulum itu, yaitu kurikulum tarbiyah. Artinya, setiap santri yang belajar mulai dari tingkat MTS sampai MA harus bisa mengajar. Oleh karena itu, di akhir dari pembelajaran selama 6 tahun di kelas 1 sampai kelas 6, kami mengistilahkannya dengan kelas 1 sampai kelas 6 karena belajar di pesantren Hidayatun Najah pada dasarnya adalah 6 tahun. Tahun pertama sampai tahun ketiga kita samakan dengan MTS, kemudian tahun keempat sampai tahun ke-6 kita samakan dengan Madrasah Aliyah. Jadi, bagian-bagian dari setiap 3 tahun itu adalah pada masing-masing unit sekolah atau pada unit madrasah masing-masing. Akan tetapi pada akhir pembelajaran santri pesantren Islam Hidayatun Najah harus memiliki keterampilan atau skill dalam mengajar. Oleh karena itu, kurikulum-kurikulum yang kami kemas di pesantren Islam Hidayatun Najah sangat menonjol tentang syar'inya, tentang pembelajaran yang diadakan di pesantren Islam Hidayatun Najah. Kemudian untuk yang ketiga, berkaitan dengan unit sekolah dan muhafizat dan muhafizin, kami sengaja menyelenggarakan pendidikan tersebut untuk memenuhi kebutuhan kami akan guru-guru tahfiz Quran utamanya. Karena selama ini kami belum memiliki guru-guru yang kesempatannya yang lebih luas untuk mengajar di pesantren Islam Hidayatun Najah. Ternyata kami menyadari bahwa pesantren ini masih kesulitan mengadakan guru-guru yang mampu atau memiliki kemampuan dalam hafalan Al-Quran. Oleh karena itu tujuan utama dari i'dad ini adalah untuk mencetak para hufaz, para hafiz dan hafizah yang ada di pesantren Islam Hidayatun Najah untuk mengembangkan program tahfiz Quran. Nah, berkaitan dengan program hafiz Quran di tingkat MTS, kami sudah melakukan salah satu program itu, yaitu kelas khusus atau kelas tahfiz Quran. Mengapa dibuka program kelas tahfiz Quran? Ini untuk menjawab kebutuhan atau keperluan masyarakat yang menginginkan anaknya belajar di sebuah pesantren, akan tetapi memiliki hafalan yang banyak, memiliki hafalan yang minimal 15 juz. Dari tujuan kami yang mengadakan kelas tahfiz ini, kita bisa menyampaikan bahwa setiap tahun santri pesantren Islam Hidayatun Najah, khususnya tingkat MTS, program tahfiz Quran dalam 1 tahunnya dituntut menghafal 10 juz Al-Quran. Oleh karena itu, di akhir 3 tahun mereka sudah bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Insya Allah, dalam waktu dekat kami akan segera membuka jurusan madrasah
aliyah yaitu jurusan tahfiz Quran, dan ada jurusan keagamaannya. Insya Allah kami akan susun kurikulumnya bersama para ustadz dan ustazah yang ada di pesantren Islam Hidayatun Najah. Tujuannya tadi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang haus akan ilmu agama dan ilmu-ilmu syar'i lainnya. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارع المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم